Selamat datang di Tatap Dunia, tempat kamu menemukan sisi gelap dari kartun-kartun masa kecil yang kamu kenal dan cintai. Dalam video kali ini, kami akan mengungkap fakta-fakta kelam di balik tokoh-tokoh ikonik seperti SpongeBob SquarePants, Teletubbies, dan Peter Pan. Mari kita ikuti cerita-cerita berikut yang akan membuat Anda terkesima. SpongeBob SquarePants. Bagi penggemar karakter kartun, pastinya tidak asing dengan sosok SpongeBob, sosok spons laut berwarna kuning yang berlubang-lubang dan tinggal di Bikini Bottom. Karakter SpongeBob yang digambarkan penuh dengan kekonyolan dan keceriaan, namun tidak disangka menyimpan sisi gelap. Berikut adalah beberapa fakta gelap seputar kartun SpongeBob. 1. Lokasi Bikini Bottom terletak di bawah Bikini Atoll, yang merupakan tempat uji coba 23 bom nuklir Amerika selama tahun 1946 sampai 1958. Uji coba itu tidak hanya merugikan manusia, namun juga biota laut. Bahkan ada beberapa ledakan ditampilkan dalam episode Dying for Peace yang menunjukkan fakta pahit di balik uji coba bom nuklir Bikini Atoll. Selain itu dikatakan karakter-karakter di dalamnya adalah mutasi akibat radiasi. 2. Resto milik Tuan Krab, yaitu The Krusty Krab. Bentuknya kalau diperhatikan persis seperti bentuk perangkap kepiting. Itu merupakan hal ironi mengingat Tuan Krab yang merupakan seekor kepiting menghabiskan hampir semua waktunya di perangkap yang dirancang khusus untuk kepiting. 3. Dalam episode Are You Happy Now?, Squidward sempat mengatakan, "Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ini akan membantu," sambil memegangi tali seolah mau bunuh diri. Yang seharusnya tidak disebutkan dan ditampilkan untuk kartun. 4. Rumah di Bikini Bottom terbuat dari knalpot yang dibuang ke laut. Hal ini merupakan sindiran kepada masyarakat yang sering membuang segala macam sampah ke dalam lautan yang merusak kehidupan laut. Teletubbies. Kartun Teletubbies adalah kartun yang dikhususkan untuk anak-anak usia prasekolah yang berfokus pada keseharian 4 karakter, yaitu Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Pooh. Mereka selalu tersenyum, namun ternyata menyimpan rahasia kelam. Teletubbies diciptakan berdasarkan kisah keempat anak yang tinggal di sebuah rumah sakit jiwa khusus anak di Bulgaria sekitar tahun 1950. Keempat anak ini disiksa oleh para penjaga rumah sakit jiwa. Mereka dikurung dalam ruangan gelap dan dingin, bahkan sering lupa diberi makan. Kisah Lala, yaitu dengan wajah yang cacat, selalu tersenyum sambil duduk sendirian di kamarnya di rumah sakit. Badannya menguning, karena akibat dari minimnya terkena paparan sinar matahari, oleh karena itu Lala berwarna kuning pada film kartunnya. Tinky Winky yang berusia 7 tahun mengalami kepala retak karena membenturkan kepalanya ke dinding tembok, dan ia diikat dengan tali agar tidak dapat bergerak, yang menyebabkan anggota tubuhnya menjadi membiru. Pooh yang juga berada di rumah sakit saat terjadi kebakaran, mereka melupakan keberadaannya, menjelaskan mengapa ia memiliki badan berwarna merah. Dipsy menggambarkan seorang anak tuli yang diduga diikat ke pagar luar dan mengalami radang dingin sehingga berwarna kehijauan. Karakter Teletubbies diciptakan berdasarkan hal-hal menyedihkan dan mengerikan yang dialami keempat anak itu, dan dunia mereka yang cerah digambarkan sebagai pelarian dari kenyataan. Peter Pan. Selama ini banyak orang yang mengenal karakter Peter Pan sebagai sosok remaja yang tidak pernah tumbuh dewasa, serta kehidupannya yang penuh keajaiban di Neverland. Kisah di mana yang menemani masa kecil hampir sebagian besar anak-anak di seluruh dunia. Tapi siapa yang mengira kalau ternyata cerita asli Peter Pan tidak sesederhana dan semanis yang sering digambarkan dalam film-film kartun Disney? Berikut fakta-fakta gelapnya. Orang pasti mengira bahwa cerita Peter Pan merupakan hasil imajinasi novelis J.M. Barrie. Tapi ternyata adalah tokoh Peter Pan itu sendiri sebenarnya merupakan inspirasi dari adik J.M. Barrie yang bernama Michael Davis. Michael meninggal karena kecelakaan saat bermain ice skating tepat sebelum hari ulang tahunnya yang jatuh ke 14 tahun. Michael lalu dianggap sebagai a boy who would never grow up, atau anak lelaki yang tidak pernah tumbuh dewasa oleh keluarganya. Inilah yang kemudian menginspirasi J.M. Barrie untuk menjadikannya karakter Peter Pan. Tokoh penjahat yang sebenarnya dalam Peter Pan bukanlah Captain Hook, melainkan Peter Pan sendiri. Captain Hook merupakan anak hilang yang pertama sekaligus sahabat pertama Peter Pan. Ia dulunya bernama James. Ia menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang bersama Peter Pan. Suatu hari James sangat merindukan ibunya, sosok ibu yang sering menyanyikannya lagu pengantar tidur. James yang lugu berpikir sahabatnya Peter Pan akan mendengar keluh kesahnya.
Namun Peter Pan berpikir bahwa merindukan ibu ialah sesuatu yang salah. Peter Pan bahkan mengusir James pergi dari pondoknya. Sakit hati dilukai oleh sahabatnya sendiri, maka di pagi hari, James pun memilih pergi tanpa berpamitan pada Peter Pan. James berlayar sendirian berharap agar ia dapat sampai di rumahnya. Namun, kenyataan pahit malah menghampirinya. Ia bahkan tidak dapat menemukan arah rumahnya, sehingga akhirnya menjadi bajak laut. Yang mana akhirnya James dikejar oleh Peter Pan, dan kemudian mereka berkelahi yang akhirnya tangan kirinya dipotong oleh Peter Pan. Peter Pan sebenarnya adalah sosok pembunuh sadis, bahkan dalam novel aslinya, Peter selalu mencari korban baru. Tidak cuma bajak laut, tapi juga teman-temannya. Bahkan ketika anak-anak yang hilang yang sebelumnya diculik atau Lost Boys sudah menunjukkan tanda akan semakin bertumbuh, Peter Pan tidak akan segan-segan menyingkirkan mereka. Demikian teman-teman kisah tragis yang menyeramkan sekaligus membuat haru yang dapat kami ceritakan di konten kali ini. Dan agar tatap dunia lebih semangat lagi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe kalau kalian belum, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video yang lebih seru selanjutnya. Atau berikan pendapat kalian di kolom komentar tentang apa yang ingin kalian lihat di konten selanjutnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman, terima kasih atas dukungan kalian. Kita ketemu di video berikutnya dengan cerita yang nggak kalah asik dan menarik. Sampai jumpa dan stay spooky!